Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira dari kelas 4A akan membacakan surat At-Thariq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yahruju min baini sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Sahabat Dira di rumah, kita pada hari ini masih bisa kembali bersama channel YouTube Al-Falah. Kali ini di studio sudah hadir tamu kita, Bapak Insinyur Runjai, MPDI, yang mana beliau akan menyampaikan materi istiqomah. Bapak Runjai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini kan ini Pak ya, masih di awal Ramadan, masih pekan-pekan pertama. Ya. Bagaimana nih Pak tentang tips istiqomah, pengertiannya dan lain sebagainya untuk anak-anak kita yang sedang menjalankan ibadah puasa? Baik, Pak Budi, terima kasih atas kesempatannya. Anakku sekalian, sahabat Tira yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan 1442 Hijriah, dan semoga kita mampu menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, penuh istiqomah. Ya, kita kenal ada surat Al-Ahqaf, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'um bima kanu ya'malun. Anakku sekalian yang ada di rumah, baik itu adalah surat Al-Ahqaf ayat 13-14 yang artinya sungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap beristiqomah, maka tidak ada rasa kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka itulah ahli surga yang mereka kekal dalamnya sebagai balasan bagi orang yang telah mereka kerjakan. Anakku sekalian, jadi istiqomah itu adalah bisa diartikan ajak gitu ya. Continue continue ya, terus menerus ya, tegak ya. Kemudian berketetapan, ya. Jadi orang yang terus-menerus berketetapan, khususnya di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, maka ini dikategorikan orang yang beristiqomah. Dan istiqomah itu adalah sesuatu yang memang harus diutamakan, Pak Budi, karena jika kita mengerjakan sesuatu tidak istiqomah, maka tidak ada hasilnya. Ya, contoh misalkan, kan kita itu Ramadan atau puasa saum ini adalah harus 30 hari, sekitar 30 hari. Lalu kalian tidak istiqomah, ada yang batal, itu artinya gugur di Ramadan tahun ini. Sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Jadi perlu istiqomah.
Ya, supaya apa? Supaya berbekas. Apa bekas kita setelah Ramadan adalah derajat takwa. Ya, itu kita tahu sendiri ya, ayat Quran yang sering kita bacakan di surat Al-Baqarah. Jadi artinya kita anak-anak ini harus bisa menjaga ya untuk berkeretapan, tegak, kuat, jangan tergoda dengan banyak-banyak godaan ya, baik secara jasmani maupun rohani. Jasmaninya ya berupa makanan yang menggoda siang hari dan lain. Rohaninya gibah, nggak boleh berbicara yang kotor, nggak boleh tindakan-tindakan yang asusila dan seterusnya. Kira-kira itu yang harus kita bisa jaga Pak Budi untuk selalu beristiqomah gitu. Kemudian ini Pak Runjai, untuk baik, Pak Budi. Manfaat istiqomah sendiri bagaimana? Ya, jadi sebetulnya manfaat istiqomah itu adalah, jadi kita kalau kita beristiqomah itu tidak ada kesedihan di dalam diri kita. Tadi ayat Qur'annya juga kan gitu. Allah jamin, Allah tidak ada khawatiran, tidak ada kesedihan bagi kalian ya kalau kalian beristiqomah, karena Allah yang jamin. Ya, kemudian akan memiliki sifat sabar ketika mengalami ujian, karena istiqomah itu ujiannya gede ya. Seandainya kita mau naik Gunung Ciremai gitu ya, itu kan ujiannya banyak di sana Pak Budi. Ada binatang, ada terjal, ada macam-macam, ada hawa dingin dan seterusnya. Lalu kalau kita tidak mampu menghadapi ujian-ujian itu, maka kita berarti tidak akan nyampe ke puncak gunung itu, Ciremai itu. Jadi disitulah kita harus sabar dalam ujian. Kemudian kita di dalam kehidupan kita harus tabayun ya, harus sering-sering menerima nasihat ya dari orang tua kalian di rumah, dari kakak-kakak kalian, dari teman-teman, bahkan dari guru-guru ya yang ada di Al-Falah ini. Kemudian adalah kalian akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun akhirat jika kita beristiqomah. Kemudian kita menjadi orang mutakin khususnya ini ya. Insya Allah seperti itu semuanya ya. Gitu. Kira-kira begitu Pak Budi. Kemudian kaitannya dengan ibadah som Ramadan nih Pak Runjai. Baik. Kaitannya dengan istiqomah bagaimana? Jelas sekali, karena ibadah Ramadan itu ibadah yang langsung antara diri kita dengan Allah. Ya, tentu keimanan itulah puncak tertinggi yang harus kita pegang. Tanpa iman kita tidak dapat mendapatkan hikmah-hikmah Ramadan itu. Man kana somadona Ramadan imana wahti sabar ya. Gufirat maqaddamat bidambi. Jadi disitulah kita puasa ini adalah ujian istiqomah gitu loh. Karena kan kalau nggak istiqomah bisa saja ngumpet-ngumpet makan es krim di balik sembunyi-sembunyi. Mana tahu orang tuanya kan. Kakak juga nggak tahu, hanya Allah dan dirinya saja yang tahu perbuatan itu. Oleh karena itu itulah pentingnya di Ramadan itu istiqomah Pak Budi. Ya, sangat dianjurkan kita bertahan terus ya, menapaki jam per jamnya, menit per menitnya untuk menahan hawa nafsu, haus dan lapar dan seterusnya. Begitu kira-kira Pak Budi. Kemudian ini Pak, barangkali bisa dibagikan tips bagi anak-anak kita semuanya dan barangkali buat Bapak Ibu yang di rumah juga yang menyaksikan, bagaimana agar kita bisa menggapai istiqomah di bulan Ramadan ini. Baik. Tips yang pertama adalah kita harus memahami makna syahadat kita ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah nilai istilahnya perjanjian kita ya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita misalkan sudah berjanji, ya harus melaksanakan perintahnya. Ya, jadi Ramadan adalah salah satu perintah penting yang diamanatkan kepada orang yang beriman gitu loh, supaya mereka bertakwa. Jadi makna syahadatnya harus dipertebal lagi Pak Budi di dalam hati supaya imannya tinggi. Yang kedua adalah luruskan niat ya. Jadi kalau kita mau berniat tadi misalkan pergi ke suatu tempat, maka pertajam niat itu, sungguh-sungguh niat itu ya, sehingga kita bisa menjalankannya dengan baik. Yang ketiga adalah mujahadah ya. Jadi mujahadah terus sungguh-sungguh ya. Nah, berikutnya adalah ajaran istiqomah itu sebenarnya sederhana Pak Budi, yaitu adalah walaupun sedikit asal continue ya, asal terus menerus ya kan. Kita mampunya sehari selembar baca Quran, ngapalin Qurannya sudah terus menerus, maka akan berbuah nantinya. Di kemudian hari kita terasa tahu-tahu kita sudah hafid.
ya, bahkan mungkin misalkan gitu. Karena dari buah istiqomah ya, sedikit tapi pasti gitu Pak Budi. Seperti ini ya, seperti kita berjalan ke suatu tempat, kalau tidak dimulai dengan langkah pertama kedua kan tidak itulah akan sampai. Itu ya. Jadi kira-kira itulah istiqomah itu harus ada dalam benak kita yang prim istilahnya ya. Jadi kerangka berpikir kita selalu saya ingin terus melakukan ini, saya ingin terus melakukan, bahkan meningkat sehingga nanti terkumpul. Kalau kita nabung sehari misalkan 5.000 perak, coba bayangkan Pak Budi, 30 hari sudah 150.000, ya kan? Yang tadinya lebaran minta baju ke orang tua, dengan puasa Ramadan karena istiqomah menabung, maka orang tua udah nggak ngasih lagi, memberatkan kalian semua. Itu adalah buah istiqomah Pak Budi, sangat luar biasa kan sesungguhnya. Hanya 5.000 perak, yang tadinya kan jajan siang udah tabungin aja gitu kan, nanti untuk beli kitab, beli macam-macam buku dan lain-lain gitulah Pak Budi kira-kira. Kemudian kita harus sering tadabur Pak Budi, ya, mentadaburi ayat Quran, mentadaburi alam, ya, karena kita adalah orang beriman yang percaya kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah softwarenya buat manusia gitu loh. Jadi kita sebagai manusia harus selalu di-upgrade, ya, diinstal dengan Al-Quran software itu. Maka makin lama kita makin hebat, makin pintar, makin soleh, makin cerdas. Amin. Dengan membaca Al-Quran itu. Apalagi di Al-Falah ini adalah kita ada program tahfiz Quran, dan itu sangat bermakna sekali. Apalagi anak-anak SD kalian itu adalah otaknya kan masih encer Pak Budi, ya, memorinya masih bagus, ya kan? Untuk ngapalin selembar 2 lembar lah enteng, itu sejam 2 jam beres gitu kan. Tapi saya yang umurnya sudah 50 lebih sulit sekali, walaupun sudah berusaha berkali-kali, tapi Bapak coba terus gitu ya, walaupun dengan susah payah begitu. Kemudian Pak Budi, itu dengan sering-sering kita istighfar, tobat, ya. Jadi itu adalah tip dari istiqomah. Karena kita kalau seandainya terus-menerus bertobat, artinya sama Allah netralkan, bersihkan atas kesalahan. Jadi tobatnya tobat nasuha, ya. Jangan sampai mengulang lagi. Gitu kira-kira Pak Budi. Kemudian untuk ini doa barangkali. Oh iya, ada doanya supaya anak-anak bisa ini. Baik. Bisa dipelajari di rumah, dihafalkan. Jadi doanya itu di Quran juga ada ya Pak Budi ya. Robbana la tujzi qulubana badait hadaitana milajunka rahmat wa hablana milajunka rahmat wa qina innaka antal wahhab, ya. Jadi Allah, tolong jangan hatiku dicondongkan kepada kesesatan setelah Engkau beri hidayah, petunjuk sebab kita sudah diberi hidayah oleh Allah dengan keislaman kita, keimanan kita, dan kita sedang berusaha untuk beribadah di bulan Saum ini. Berarti itu adalah hidayah Allah, diberi kesempatan sangat luar biasa Ramadan ini yang tidak ada pada istilahnya yang lain. Kita ini bulan pelatihan, jadi setelah Ramadan sebaiknya harus jauh lebih baik dibanding yang lalu-lalu begitu Pak Budi. Ya, itu salah satu doa ya yang ada dalam Quran. Tentu yang lain ada ya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya. Jadi ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir mengingatmu, ya. Fashkuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun, ya. Ya, ingatlah kepadaku kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu, ya. Bayangkan kalau kita ingat kepada Allah, Allah jamin karena Allah ingat kepada kita. Segala kesulitan, di mana kita mengalami kesulitan belajar, kesulitan memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka Allah akan berikan. Bahkan rezeki bagi orang tua kita yang akan tembus ke kita, karena rezeki yang melewat orang tua kita, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu Pak Budi. Banyak hikmah yang bisa diambil dari istiqomah ini Pak Budi. Terima kasih banyak ini atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung di kemudian ya. Insyaallah. Ini itu saja sahabat Dira di rumah. Jangan lupa like, komen dan subscribe akun YouTube Al-Falah Cirebon Channel agar kita selalu bisa mengisi konten-konten selanjutnya dengan lebih baik lagi. Sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.